Bukan. Karena kalau kromatografi intinya adalah pemisahan seperti yang Anda bilang kan. Jadi katakanlah kita punya sekian komponen dalam sebuah sampel. Komponen tertentu bisa berjalan jauh, komponen lain berjalan hanya singkat. Kemudian Anda lihat penyebarannya secara warna kan. Sedangkan ini enggak, dia hanya mendeteksi apakah komponen A ada atau tidak, B ada atau tidak. Jadi apa yang dilakukan kalau untuk kromatografi, salah satu eksperimen yang pernah kita lakukan waktu di TPB dulu, Anda punya kertas tisu, Anda kasih spidol, ya kan, atau tinta, kemudian dia akan dibasahi air dan terurai, ya kan. Intinya Anda punya satu warna terurai jadi beberapa warna. Kalau di sini sistemnya beda. Untuk masing-masing spot Anda sudah punya katakanlah sensor yang berbeda. Jadi di sini Anda sudah punya reagen untuk penyakit 1, reagen penyakit 2, reagen penyakit 3, reagen penyakit 4. Reagennya itu berubah warna. Betul. Kayak kertas. Ya. Intinya sama seperti ini kok, Mas. Ini pun kita berbasis pada reagen. Kalau di situ nggak ada reagen, nggak akan keluar stripnya. Pertanyaan lain? Kenapa tidak dibikin lebih simpel gitu ya, dengan sistem kayak 4 straw gitu, 4 pipet jadiin 1, tetapi berbeda reagen. Celurukannya itu dari 1 sekali 4 gitu. Saya tidak bisa menjawab kenapa. Kenapa tidak? Iya. Iya. Kita bisa lebih simpel gitu penjelasannya. Jadi saya tidak punya bantahan untuk argumen Bapak, dan itu adalah salah satu argumen yang bisa kita diskusikan sore ini. Kira-kira apa kelebihannya, dan kalau ternyata ada masalahnya, gimana cara memecahkan masalahnya. Notulennya siapa sih? Ya. Catetin, Mbak. Mas Zaki dulu, Mas. Pertanyaan lain? Terusin dulu. Mas. Tinggal dikit kok. Oke, jadi kembali ke keperluan yang tadi saya sudah uraikan. Secara medis kita perlu sensitivitas dan seterusnya. Secara teknis kita perlu murah sampai sistem yang paralel. Tapi masalah tidak hanya sampai di situ. Ada masalah lain yang sebetulnya sudah agak disinggung oleh Yugi dalam pertanyaan Yugi tadi. Yaitu tadi Yugi menanyakan sampai sejauh mana tenaga ahli di pelosok harus menguasai cara pemakaiannya. Itu tergantung pada masalah budaya lokal. Tidak hanya masalah bagaimana tenaga medis bisa mengoperasikan, tapi juga bagaimana pasien sendiri melihat benda itu merasa antipati atau tidak. Itu adalah masalah yang untuk anak-anak teknis kadang tidak dipikirkan sama sekali. Untuk orang medis mungkin mulai dipikirkan, tapi yang difokuskan adalah bagaimana mendeteksi secara medis. Sedangkan untuk orang-orang yang punya latar belakang lebih ke arah sosiologi, ini adalah masalah yang lebih kompleks, itu lebih menarik untuk mereka. Katakanlah, kita ambil contoh lain, telepon genggam yang tadi Anda lihat. Bagaimana reaksi orang-orang di pelosok saat melihat bahwa Anda mengirimkan data dengan telepon genggam, kemudian Anda mendapat hasil diagnosa yang melalui telepon genggam, terus dibilang Anda divonis A. Apakah mereka menganggap telepon genggam itu dokternya? Apakah itu hanya alat? Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kompleks. Jadi bukan hanya masalah budaya, masalah sosial, masalah ekonomi. Dan ini adalah slide terakhir saya. Saya ingin mengajak Anda berdiskusi bahwa masalah mikrofluida ini yang tadi saya uraikan mulai dari teknologi yang paling canggih kemudian ke teknologi yang paling sederhana tapi paling ampuh untuk masalah diagnosa di pelosok-pelosok, dia adalah masalah yang bisa dilihat secara segitiga. Dia masalah medisnya kompleks, masalah teknisnya tidak kalah kompleks, tapi masalah sosialnya menurut saya adalah yang paling kompleks. Itu dulu dari saya. Makasih. Kalau dari sisi masalah lokal itu sekompleks apa? Serumit apa? Apa ada penelitian khusus mengenai itu? Saya terus terang tidak tahu jawabnya. Dan saya belum berhasil menemukan paper yang membahas kajian sosiologi mengenai teknologi medis untuk daerah pelosok. Karena saya kira sepelosok-pelosoknya sepertinya kalau zaman sekarang ini mereka udah ngerti untuk mengenggam.
nggak sampai itu disembah di dewa atau apa. Telepon genggam mereka mengerti, tapi kalau telepon genggam menghasilkan diagnosa, saya khawatir ya. Oh gitu. Bagaimana reaksi orang terhadap itu? Anda tidak melihat, katakanlah pasien tidak pernah bertemu langsung dengan dokternya, Oh iya. atau dia dapat hasilnya gitu. Bayar pulsa. Ya, harusnya idealnya enggak bayar. Ya Pak. Ini penelitian ini yang Anda kembangkan di postdoc atau? Sama sekali bukan Pak. Postdoc saya terkait mikrofluida dari sisi teknologi, tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan diagnosa. Jadi ketika kemarin Yugi mengirim request untuk mengisi copy-delove, saya sempat kepikir apa yang bisa saya bagi, karena teknologi yang saya teliti itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan aplikasi di Indonesia. Awalnya saya pikir demikian, kemudian saya berusaha berpikir ulang, lebih kreatif, dan saya melihat bahwa sebetulnya ada potensi yang bisa kita diskusikan bersama. Jadi masalah mikrofluida ini bukan hanya mainan orang teknik, tapi juga punya kepentingan di sisi medis dan juga ada kaitannya dengan sosiologis. Tapi saya bukan ahlinya untuk diagnosa. Ini dari grupnya Profesor Whiteside kan? Betul. Itu mereka patenkan atau di publik untuk umum sudah? Patenkan, mereka sudah membuat bisnis plan-nya. Bisnis plan-nya menang di kompetisi MIT maupun Harvard, dan itu adalah bisnis plan pertama yang menang di kedua kompetisi itu, walaupun statusnya adalah nirlaba. Jadi kalau untuk diterapkan di Indonesia oleh kita, bagaimana ini Nggak model bisa. bisnisnya bagaimana? Nggak bisa hanya main katakanlah jiplak sistem yang sudah saya paparkan, tapi kita harus berpikir kreatif, apa sih yang sebetulnya ada di Indonesia. Mungkin di Indonesia kita nggak punya banyak double tape katakanlah. Mungkin double tape banyak di Bandung, di Jakarta, di Jogja itu banyak gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang sangat banyak di Indonesia. Kita harus lebih berpikir apa sih yang sangat banyak di Indonesia dan apa yang bisa kita pakai di sana tanpa kita harus beli. Jadi kalau materialnya bisa diganti mungkin bisa jadi paten baru ya? Betul. Terus tadi siapa ya? Mas Eka? Ya tadi saya berpikir kalau untuk masalah yang lokal itu bisa nggak? Ini aja nih caranya, maksudnya sistem diagnosa segala macamnya, pasiennya nggak usah tahu, bisa aja kan? Jadi pasiennya cuma di tes, dia suruh memberikan sampel urinnya, masukin, katakanlah puskesmas atau apa, nanti datang berapa hari lagi gitu atau berapa hasilnya dikeluarkan untuk print out atau ditulis tangan atau bagaimana. Jadi dia nggak perlu terlalu tahu kan, itu bisa aja black box buat dia gitu. Pokoknya masukin sampel keluar hasil. Di satu sisi saya sependapat dengan Anda bahwa itu bisa disederhanakan dengan sangat mudah seperti yang Anda uraikan. Tapi di sisi lain, saya pribadi selalu merasa bahwa interaksi antara pasien dan dokter itu mirip seperti interaksi antara murid dan guru. Dengan kata lain, semakin kemari, interaksi murid dan guru itu semakin bukan guru memberi ke murid, tapi murid bisa mencari sendiri ilmunya. Anda bisa katakanlah ke MIT Open Courseware jika Anda tidak memiliki kursus itu di TU Delft misalnya. Harapan saya, yang namanya hubungan pasien dan dokter suatu saat juga akan mencapai level seperti itu. Dengan kata lain, setiap orang saat dia merasa badannya mulai tidak enak, dia harus mulai berpikir kritis. Jadi ini mungkin terkait sama analytical or independent critical thinker yang kemarin heboh di Milis. Saya ingin setiap orang tuh berpikir kritis. Apa sih yang terjadi dengan badan saya? Terus gimana cara ngetesnya? Kemudian kita ke dokter, dokter bilang kamu sakit hanya flu, bukan flu burung. Kalau saya akan tanya, lah kok tahu? Dari mana tahunya gitu? Mungkin itu adalah suatu pola pikir yang saat ini hanya terpusat di katakanlah universitas. Tapi akan lebih baik jika kemampuan berpikir analitis atau kritis seperti itu juga disebarkan ke pelosok, sehingga orang tidak tergantung dengan orang lain gitu. Tidak hanya tergantung secara harus diagnosa ke Jakarta, tapi juga bagaimana dia berpikir melihat kondisi yang dia hadapi. Tidak hanya medis hubungan dengan dokter, tapi juga hubungan dengan guru, hubungan dengan pemerintah, akhirnya kemana-mana.